Jadi di tahun 1999 ada sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh National Association of College and Employer, di mana mereka melakukan sebuah riset penelitian terhadap 480 perusahaan. Apa sih fondasi kualifikasi utama ketika seseorang itu ingin melamar pekerjaan? Apa sih yang dilihat pertama kali dan menjadi bahan pertimbangan yang sangat-sangat krusial? Dan jawabannya itu adalah dari segi communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Dan kalau kita berbicara mengenai konteks berkomunikasi, itu bukan berarti lu hanya sekedar ngebacot menyampaikan suatu informasi ke dalam orang lain, tapi ada banyak banget aspek-aspek yang harus kita pelajari untuk bisa meningkatkan efisiensi dan beberapa etik-etik agar bagaimana cara kita berkomunikasi dan merepresentasikan diri kita ke dalam halayak, ke dalam lingkungan sosial, ke dalam cewek lu, bahkan itu bisa jauh lebih proper sehingga orang-orang itu mempunyai first impression yang sangat-sangat baik terhadap diri lu. Dan hal ini bisa memberikan dampak positif yang sangat-sangat besar, karena dengan kita bisa berkomunikasi dan memancarkan suatu karisma yang sangat-sangat positif terhadap orang lain, maka orang tersebut kemungkinan besar bisa mempercayai kita sebagai suatu individu. Kalau gue bisa balik lagi ke dalam masa lalu, di mana diri gue adalah salah satu orang yang sangat-sangat knowledge, freak, awkward, kerjaan gue cuma mainin video games di rumah, dan bahkan waktu itu keterampilan komunikasi gue, social skill gue itu sangat-sangat sedap. Bagaimana cara gue bisa mentransformasi kehidupan sosial gue dari awal knowledge, freak, bahkan ngobrol sama cewek, ngobrol sama lawan jenis aja itu gue sampai keringat dingin coy. Gara-gara apa ya? Gara-gara gue punya fundamental komunikasi yang sangat buruk. Tapi transformasi sekarang gue bisa mendapatkan perspektif yang jauh lebih luas, sehingga kehidupan sosial gue itu nggak jauh lebih sempit gitu. Dari kehidupan sosial gue yang nggak sempit, akhirnya gue ngerasa jauh lebih fulfilling, lebih mempunyai banyak relasi lah gitu. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia dari sudut pandang Maslow hierarki, kita membutuhkan yang namanya self actualization. Dengan lo nggak punya self actualization dan komunikasi skill lo sangat sampah, ini akan bisa menyebabkan efek lo bakal kena depresi, lo bakal kesepian, bahkan parahnya lagi lu nggak punya backingan gitu. Dan backingan di sini konteksnya itu dari segi pekerjaan, kerja kelompok dan segala macamnya. Fundamental kita sebagai manusia dalam berkomunikasi, belibet atau enggak, efisien atau enggak dalam berkomunikasi, itu enggak jauh dari yang namanya kepercayaan diri. Dan tolak ukur kita mendapatkan kepercayaan diri itu didapatkan dari self worth kita, yaitu harga diri kita. Ini adalah struggle terbesar gue dulu ketika gue ingin mencoba berkomunikasi dengan orang lain. Dan ya gue waktu itu belum kenal sama yang namanya self improvement. Jadi waktu itu kehidupan gue sangat-sangat fucked up. Gue kejebak di dalam lingkaran setan PMO. Kerjaan gue cuma main video games. Jadi ya pokoknya gue punya awareness yang sangat-sangat rendah terhadap diri gue gitu. Literally I'm living like shit bro. Nah dengan gue melakukan sesuatu aksi yang gak berguna bagi diri gue sendiri, akhirnya output gue dari segi karisma, aura dan social skill gue itu sangat-sangat low level banget lah. Dan akhirnya ketika gue terjun ke dalam lingkungan sosial, orang gak ada yang nganggap gue, orang gak peduli sama gue. Bahkan ketika gue ngomong itu gue cuman diibaratkan sebuah orang nyamuk yang terbang doang. Jadi gue, informasi gue gak dianggap penting sama mereka karena seberapa rendahnya self worth gue. Dan untuk kita bisa transformasi skill komunikasi kita, itu kita nggak hanya memfokuskan ke dalam aspek-aspek teknisnya doang, dari segi body language, dari segi bagaimana artikulasi kata lo, dari segi eye contact dan segala macamnya. Kita nggak fokus ke dalam teknis dulu, karena kita harus memfokuskan ke dalam inner self diri kita dulu gitu. Jadi hal yang lo bisa lakukan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri lo harus masuk ke dalam self improvement. Dan masuk ke dalam self improvement ini bukan berarti itu cuma konsumsi konten atau baca buku, tapi ini self improvement itu jauh lebih holistik, dimana lo mengimplementasikan sesuatu hal yang produktif. Dan ini bisa meningkatkan value lo, entah tuh dari segi baca buku, lo nge-gym, dan gak kalah penting lagi itu dari segi perspektif dan pemikiran lo. Karena ketika lo mempunyai pemikiran yang sangat-sangat minim dan sempit, akhirnya yang lo komunikasikan itu doang. Lo gak bakalan stand out dari orang lain kalau pemikiran lo cuma di situ-situ aja. Oke, terus gimana cara gue bisa mendapatkan self worth ini? Gue pengen ambil studi case. Kalau kalian lihat video TED Talk ini, orang ini mempunyai disabilitas, tapi kok bisa dia percaya diri ngobrol di depan orang banyak, padahal kan bagaimana perawakannya dia, sorry to say, itu ya gak normal kayak manusia-manusia umumnya. Jawabannya simple, karena dia mempunyai sesuatu hal yang dia banggakan. Salah satunya hal yang dia banggakan itu adalah dari segi pengalaman dan storytellingnya. Dia percaya bahwa dengan disabilitas yang dia punya, dia masih bisa menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Dia masih bisa mempelajari sesuatu hal even though adalah orang yang kena disabilitas. Dia mempunyai fondasi utama yang sangat kuat, yaitu dari segi self worth. Ya mungkin ketika kebanyakan orang mendengar kalimat kepercayaan diri itu pasti gak jauh-jauh dari yang namanya fisik, seberapa ganteng lo, seberapa bagus genetik lo dan segala macamnya. Tapi kalau kita analisis dari studi case ini, orang yang bisa percaya diri itu disebabkan karena dia mempunyai sesuatu hal yang dia banggakan. Maka actionable step yang lo bisa
bisa lakukan itu adalah cari sesuatu hal yang lu bisa banggakan dan integrasikan terhadap diri lu sendiri. Dengan caranya gimana ya? Dengan cara lu working on yourself. Ya gue tahu audiens gue tuh beragam jenis kelaminnya, ada juga yang cewek yang nonton video ini. Gue memfokuskan self improvement ini kepada cowok. Jadi kalau lu adalah seorang cowok dan lu pengen meningkatkan kepercayaan diri lu, maka fokuslah untuk menumbuhkan suatu achievement yang lu bisa banggakan. Lu harus pride on yourself lah gitu. Mungkin banyak orang yang bilang bahwa ketika lu membanggakan diri lu sendiri itu adalah egois. Padahal nyatanya membanggakan diri lu sendiri itu adalah bukti bahwa lu bangga, itu bukan egois coy. Karena kalau gua menganalisis transformasi diri gua yang awalnya no lab dibandingin sekarang, bagaimana cara gua berkomunikasi, itu pasti nggak jauh dari segi transformasi value gua. Dan gua nggak terlalu banyak mengonsumsi berbagai macam jenis teori di internet bagaimana cara lu bisa meningkatkan karisma. Ini terjadi secara natural aja karena gua ngetransformasi diri gua dari segi penampilan fisik gua, dari segi pemikiran, perspektif, mindset dan segala macamnya yang ini jauh lebih appealing di mata-mata orang lain. Ya ibarat lu pengen dapetin nilai yang tinggi, dan untuk lu bisa ngedapetin nilai yang tinggi lu nggak mungkin fokus ke dalam hanya memfokuskan ke dalam suatu hal yang praktikal aja dari segi metode pembelajaran. Oh gua harus pakai teknik Pomodoro, gua harus belajar sekitar 30 menit dan segala macam. Ya mungkin teknik ini bisa bermanfaat bagi diri lu, tapi kalau inner self di dalam diri lu sendiri itu aja masih hancur, misalkan lu masih kecanduan PMO, lu masih kecanduan nge-stalk cewek-cewek bohai, terus lu suka scrolling 24 jam di TikTok, lu punya fokus yang sangat rusak karena lu kebanyakan scrolling. Ya teknik ini percuma aja bro. Lu pakai berbagai macam jenis metode pembelajaran pun, tapi kalau diri lu masih rusak, ya itu sama aja bohong, itu nggak bakal berfungsi. Jadi mulailah perbaiki diri lu sendiri. It start with yourself. We are what we repeatedly do. Aristotle. Ketika gue menganalisis diri gue yang punya social skill dan karisma yang sangat rendah, kalau gue bisa jelasin dengan konteks di video game, karakter level gue itu masih rendah. Dan alasan terbesar kenapa gue nggak percaya diri itu disebabkan karena karakter level gue yang rendah itu coba berkomunikasi dengan karakter level orang yang sudah tinggi gitu. Misalkan gue pengen ngobrol sama kelas gue di SMA dan gue ngerasa takut, gue ngerasa gugup. Karena apa? Karena karakter level gue waktu itu masih sangat cupu, sedangkan karakter keras gue itu sudah tinggi level. Tapi dibandingin sekarang, gue itu jauh lebih easy going dalam ngobrol sama siapapun, mau itu cowok atau cewek. Dan mau secantik apapun ini ceweknya, gue nggak peduli karena ya gue udah ngerasa satu level sama si orang tersebut gitu. Jadi bahkan gue ngobrol sama cewek itu jarang-jarang banget men. Jadi kalau gue diajak ngobrol sama cewek itu gue mencoba hindar karena seberapa freaknya gue. Tapi dibandingin sekarang, gue jauh lebih easy going sama siapapun. Yaitu disebabkan oleh satu hal, yaitu karakter level lu. Oke, kita akan masuk ke dalam beberapa strategi komunikasi yang efektif. Ketika kita berkomunikasi, mungkin sebagian besar orang itu hanya berpikir bahwa kita hanya berkomunikasi melalui mulut. Padahal nyatanya dari teori komunikasi yang pernah gue baca, kita sebagai manusia itu akan selalu terus berkomunikasi walaupun mulut kita diam. Ketika kita berkomunikasi, ada dua jenis, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu adalah dari segi mulut lo, yaitu itu dari segi penyampaian diri lo. Non-verbal itu dari segi body language lo, intonasi suara lo, raut wajah lo, eye contact dan segala macamnya. Dan hal esensial pertama harus kita perhatikan itu adalah dari segi komunikasi non-verbal. Jawaban paling pendek yang gue bisa simplifikasikan itu adalah have a good vibe. Jadi ketika lo ingin berkomunikasi sama orang, pastikan lo mempunyai vibes yang sangat baik. Dan ya vibes di sini bukan dari sudut pandang karisma atau aura lo, tapi itu juga dari segi penampilan lo, dari cara lo berpakaian, style, higienitas lo, bau badan lo. Jadi pastiin kalau lo ingin berkomunikasi, badan lo itu harum, nggak bau ketek, nggak bau tai ayam. Terus penampilan lo itu jauh lebih self groom lah gitu. Misalkan kalau gue jelasin dengan gambar, lo bisa lihat perbandingan antara dua gambar ini. Mana orang yang jauh lebih proper merepresentasikan dirinya ketika mereka berkomunikasi? Pasti gambar yang di kanan, bukan gambar yang di kiri yang orang ini punya self groom yang sangat-sangat rendah gitu. Jadi hal yang lo bisa lakukan itu adalah lo harus meningkatkan dan mengoptimalkan komunikasi non-verbal lo terlebih dahulu. Karena first impression yang orang lihat itu bukan dari segi cara lo berbicara, tapi itu dari segi non-verbal. Ketika lo sudah melakukan self growth, lo harus punya body language yang sangat open. Karena kebanyakan orang-orang nolak, termasuk gue dulu, ketika mereka berkomunikasi itu mereka punya body language yang sangat tertutup, kayak kedinginan. Ini menandakan kepada orang lain bahwa lo itu adalah orang yang gak dipercaya. Karena apa? Karena lo punya body language yang sangat-sangat lemah. Jadi kalau lo adalah seorang cowok, maka taruhlah body language dan postur yang menandakan lo itu adalah seorang pria yang maskulin, bukan cowok lembek gitu. Pastiin postur badan lu itu lebih open, tegap. Karena dengan kita mempunyai komunikasi non-verbal yang sangat-sangat baik, vibes, aura yang positif, maka kita akan nge-attract orang-orang yang positif juga. Terus dari segi intonasi suara lu, speak loudly. Ya lu harus bisa melatih vocal cord lu untuk berkomunikasi secara artikulatif. Ya maksudnya bukan berarti lu berkomunikasi dengan logat marah, tapi lu harus melatih vocabulary bahasa Indonesia lu untuk menjelaskan sesuatu hal dengan legas dan tegas. Salah satu indikator utama bahwa vocal cord kalian ini sudah cocok
atau belum, itu bisa kalian lihat dari respon komunikator kalian. Misalkan ketika kita berkomunikasi dan si komunikator itu ngerespon dengan cara apa, maka vocal cord lu harus optimalkan. Ketika lo ingin mengembangkan hubungan interpersonal terhadap orang lain dan orang-orang sekitar lo, maka pentingnya lo harus bisa mendengarkan secara empati. Secara fisiologis manusia normal kita pasti mendengar, tapi hal itu berbeda dengan yang namanya mendengarkan. Dari teori ilmu komunikasi, kalau lo ingin bisa menjadi pendengar yang baik, maka terapkanlah mindfulness, dimana lo mengosongkan pemikiran lo dan lo hadir sepenuhnya ketika orang tersebut berbicara. Jadi ketika orang itu lagi ngobrol, lo jangan mainan HP scrolling kayak orang baik gitu ya. Secara jelas lo harus bikin eye contact dan lo harus ngerespon secara jujur dan terbuka tentang apa yang orang ini bicarakan. Kita secara psikologi manusia itu adalah makhluk emosional, dan gimana cara lu bisa stand out dari orang lain untuk berkomunikasi, maka pentingnya lu harus membuat candaan, make a small little joke lah, karena dengan lu bisa merepresentasikan diri lu dengan orang-orang yang gak serius banget, lu bisa melempar suatu candaan dan bikin lawan berbicara lo ini tertawa, maka si orang ini akan bisa ngebonding dengan lu jauh lebih erat, karena ya pada dasarnya kita makhluk emosional, dan karena kita sebagai manusia makhluk emosional, berarti kita akan ingat akan sesuatu hal yang terikat secara emosi. Jadi ketika lo berkomunikasi, pastiin lu jangan terlalu serius banget muka lu. Lu nggak bisa ngejokes, lu nggak bisa apa. Jadi pentingnya lu harus bisa mempelajari skill lawakan-lawakan kecil untuk breaking the ice lah istilahnya. Lu harus bisa menanyakan topik-topik yang ini bisa dicerna oleh dua lawan kata tersebut. Misalkan lu suka nge-gym dan orangnya suka bola, lu nggak mungkin bahas nge-gym mulu, dan si orang ini nggak mungkin bahas bola mulu. Jadi lu harus bisa menemukan common ground, tanah yang datar untuk lu bisa berkomunikasi. Contohnya aja kalau anak kuliah itu nanya jurusannya di mana, terus ikut organisasi dan segala macamnya. Jadi lu cari common groundnya dulu, terus lu bisa lanjut ke tahap-tahap topik-topik yang jauh lebih dalam. Karena ada beberapa studi yang gue baca, first impression yang sangat-sangat esensial, apakah orang itu bisa dipercaya atau enggak, itu gak jauh dari yang namanya bisa diandalkan atau enggak orang tersebut. Jadi ketika kita ingin mengembangkan hubungan dengan orang lain, maka pentingnya kita menunjukkan self-worth kita, yaitu menunjukkan bahwa kita tuh adalah orang yang sangat worthy, bisa diandalkan dengan beberapa keterampilan yang kita punya gitu. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus menghindarkan yang namanya interviewing. Artinya lu harus menghindarkan yes or no question. Jadi ketika lu ngobrol sama seseorang, siapapun itu gendernya, lu jangan terlalu menanyakan sesuatu hal yang ini sangat basic, iya atau enggak gitu. Misalkan lu ikut organisasi ya, iya. Lu anak rantau ya, iya. Jadi instead lu menanyakan yes or no question, lu bisa menanyakan dengan cara what and why. Contohnya di depan gua ini ada cewek yang pengen gue deketin, dan dibandingin gua nanya, lu jurusan ilmu komunikasi ya, lu jangan nanya gitu. Lu nanya, kenapa sih lu milih jurusan ilmu komunikasi? Lu orangnya jago ngomong ya. Apa sih yang membuat lu tertarik masuk ke dalam jurusan ini? Dan rumus ini sangat-sangat manjur ketika lu ingin berkomunikasi dengan orang baru. Hal selanjutnya, bagaimana cara kita bisa terbiasa di dalam lingkungan sosial? Jawabannya simple, start going outside more. Sekarang kalau lu adalah orang-orang yang nolak, yang jarang keluar rumah, yang kerjaan lu cuma main video games kayak gua dulu, maka lo bisa pergi keluar, mencari suatu aktivitas yang ini bisa mengembangkan keterampilan berkomunikasi lo dan juga membuat hubungan dengan orang lain dan juga membuat hubungan dengan orang lain. Karena kita sebagai manusia itu hanya stagnan di dalam lingkungan sosial, teman kita itu doang, relasi kita itu doang, keterampilan komunikasi kita gini-gini aja dan gak pernah push to the limit, maka ya progres lu bakal stagnan juga, perspektif lu bakal stagnan juga. Maka itu pentingnya lu harus mengembangkan hubungan dengan orang lain, siapapun itu. Jadi ketika lu ingin mengembangkan hubungan lu dengan orang-orang lain, kita harus melihat konteks. Dan konteksnya apa? Konteksnya kita bisa menggunakannya self-disclosure atau pengungkapan diri. Ketika kalian melihat gambar ini mungkin bingung, jadi ini ibarat sebuah bawah, dan ini adalah beberapa informasi yang hanya kita dapatkan dari orang tersebut, tergantung seberapa intim hubungan kita dengan orang tersebut. Misalkan di beberapa kasus lo baru kenal dengan orang lain, informasi-informasi yang dijelaskan di gambar hijau ini hanya sekedar dasar gitu. Asal gua di sini, hobi gua ini. Tapi ketika lo sudah mendalami hubungan komunikasi lo dengan individu tertentu, maka lapisan-lapisan bawah ini akan terbuka secara perlahan-perlahan. Ini akan terbuka dari aspek-aspek yang lebih luas gitu. Misalkan value dia, prinsip dia menjalani kehidupan ini apa, dan segala macamnya. Jadi ketika lo sudah bisa mengidentifikasi di mana level keintiman gua, apakah level keintiman gua itu masih di lapisan bawah luar atau di lapisan bawah dalam, lo bisa mengetahui apa aja topik-topik yang lo ingin bicarakan. Karena kan nggak mungkin ketika lo ketemu dengan orang baru lo langsung ngobrolin sesuatu hal yang intim gitu. Dan gimana cara kita bisa mengimplementasikan teori ini? Itu adalah dengan cara mengungkapkan informasi diri kita secara perlahan-perlahan terhadap orang yang kita ingin kembangkan hubungan interpersonal dengan mereka.
Dan lo harus ingat, lo harus punya batasan terhadap informasi-informasi tertentu, tergantung seberapa intim lo ingin menjalin hubungan dengan orang tersebut. Kita membuka bahwa orang tersebut secara perlahan. Dengan cara apa? Dengan cara lo harus bisa berkomunikasi secara efektif. Untuk lo bisa berkomunikasi secara efektif dan ngerasa fulfill berbicara, itu nggak jauh dari yang namanya similarity, yaitu kemiripan dan kesamaan. Sekian dari gua, keep improving.